Mantap. Mantap nih. Hey, welcome back to Sampurasunnya. Ayo bahasa Sunda lah, Sampurasun. Sekalian pemirtub di rumah ya. Wilujeng Wayah kieu bertemu lagi di PSK Podcast Suka-Suka. Yang ke pekan sebenarnya teh? Sekarang episode kelima. Ini akan kelima. membahas topik yang sangat menarik tentang musik tradisional. Benar. Ini patut ditunggu-tunggu ya karena gimana ya? Karena ini musik yang sangat jarang ya. Kalau di kalangan anak muda gitu kan. Muda. Di sini kita udah kedatangan Akang siapa ini? Kang Rahman boleh dipakai mic-nya. Ya, Kang Rahman. Kang Rahman. Satu lagi dengan Kang siapa? Kang Rizky. Ini tepuk tangan dulu. Ini dari Paguyuban Sireum Leuweung katanya. Sireum Leuweung. Mungkin boleh diperkenalkan dikit biografi tentang Sireum Leuweung Karinding, mungkinnya Paguyuban Karinding ya. Langsung aja ini. Langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lampes. Sadayana khususnya Kecamatan Leuwi Goong, salam sejahtera, salam rahayu. Umumnya Kabupaten Garut, seluruhnya untuk Indonesia lah, Jawa Barat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya, dapat menghadiri dari acara apa ini? Podcast Suka-Suka. Podcast Suka-Suka. Terima kasih kepada tim yang sudah mengundang kami. Alhamdulillah, kami ini bukan sebuah kebetulan ya, bukan sebuah kebetulan. Namun Allah sudah menakdirkan kita untuk bertemu. Betul. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita, kalau bahasa Sundana, kabagjaan kita itu menuju ke masa depan kita sama-sama. Amin. Mengingat pertanyaan yang tadi, biografi apa ya Kang Rizky? Biografi gitu. Sejarah dari Sireum Leuweung. Sebetulnya Sireum Leuweung itu dulunya bukan ke arah seni budaya ya. Bukan arah seni budaya. Kami kumpul-kumpul di Padepokan Bambunesia ya, yang dipimpin oleh Bapak Najib ya, DPR. Salam Bapak Najib, DPR nih Angkutan. Dulu tahun berapa itu ya, kena 16 17 14 ya, 14 15 16 lah, alhamdulillah. Dulu kumpul-kumpul, cuman di sana ada apa? Ada semacam alat musik ya, disediain alat musik sana. Kami mengarah bukan ke arah seni budayanya sebetulnya. Kita teman-teman kumpul-kumpul mengarah ke Sireum Leuweung itu ke hiking. Ke hiking. Jadi apa namanya? Naik gunung kayak gitu ya. Naik gunung. Pencinta alam. Kalau yang ini tadabur ya. Sebetulnya kami rekan-rekan itu sama tim Sireum Leuweung mengumpulkan Sireum Leuweung itu mengarah ke tabur alamnya, hiking. Semua ke gunung mana udah dilalui. Terus dijuk-juk banyak gitu. Cuman ini Kang Rizky sama siapa itu? Dubul. Siapa yang itu teh? Pak Ami ya, Pak Ami. Istri itu cewek itu 2 ya. Winda sekarang sudah jadi dosen dia. Alhamdulillah. Ya dia senang gitu. Ya. Ini main, kita lihat. Ki ini apaan? Kayaknya ini apaan katanya. Ini karinding om, karinding. Nah bisa nyian kayak gitu kan. Gampang ini gini. Nah coba dia ini main sama anak-anak. Saya lihat gitu. Nah di sana terinspirasi. Ini terinspirasi. Kenapa kalau tidaknya lebih baik apa?
ini tidak disalurkan. Iya, gitu. iya. Ini anak-anak tidak disalurkan. Tidak diperkenalkan gitu ke seharusnya wah ini sayang sekali nih gitu. Padahal pada saat itu Pak Najib juga mengizinkan ya. Iya. Sok erek ke mana? Iya. Erek ke mana gitu. Iya. Waktu itu Pak Najib saya modalin lah gitu. Ya, mungkin awalnya iseng-iseng gitu ya. Gitu. Yang akhirnya Iseng-iseng. dulu sampai saya kerjasama sama Kang Arif ya. Kang Arif, anak-anak Kang Arif itu dari Bu, itu dirubah ya. Itu bukan Sirum Leuweung. Ya. Karkur ya, karkur, kuring. Itu awalnya sebelum sebelum Sirum Leuweung. Karkur yang dipropori Kang Arif ya pada saat itu dia pelatih paguyuban ya, paguyuban Sunda seni. Dia karawitan. Iya. Dia sampai ada undangan ke TPRI ya pada saat itu ke TPRI pada 2014 ya itu ke TPRI. Diwawancara ge geumpeur di kamera. Sempat main di TPRI juga. TPRI. Mantap ini sudah pernah bermain di TPRI. Pada saat itu waduh itu kumaha kan gitu. Iya. Kumaha. Pertama tampil di TV. Omah da can bisa ya. Sok we ngomong teh kajauhan itu lihat anak-anak jadi sama Kang Arif waktu di Kandaga ya itu acara ya. Kandaga. Tapi itu sampai dilihat-lihat. Aneh saya tertarik gitu. Nah, saya belum masuk sebetulnya pada saat itu. Belum masuk. Kang Arif ya Polri. Cuman setelah di TPR tersebut. Mungkin kesibukannya masing-masing. Ya. Anak yang kuliah, yang kerja, yang kemana. Termasuk ini. Waktunya di Bandung. Kuliah udah berangkat ke Garut. Ya. Yang akhirnya terpisah. Pisau. Nah, setelah di Garut saya berprinsip atuh kumaha orang bentuk deui we pembentukan kembali. Namun tidak ngambil karkur karena karkur itu milik orang lain. Gitu. Takutnya ambil udah aja lah takutnya kalau diambil ya udahlah menjadi hak cipta orang lain orang lain. Orang bikin lah gitu. Kita bikin nama baru dengan Sirum Leuweung gak apa-apa lah. Orang terus kagong booming ya barudak gitu ya. Barudak teh Sirum Leuweung udah aja Sirum Leuweung di seni budayanya. Jadi dari seni budaya pertama awalnya hiking yang akhirnya di seni budaya pun ada. Sampai sempat reuni ya kemarin waktu Agustus tahun berapa itu teh. Agustus kayak kepanggil sempat datang ya semua datang. Termasuk Kang Arifnya ya sempat lah main-main di ya setelah itu mungkin kesibukannya masing-masing mereka tapi ya malum lah gitu. Yang akhirnya itu dulu masih modern kan? Masih dulu tradisional ya? Iya tradisional. Enggak pakai modern. Oh belum dikolaborasikan. Kolaborasi. Nah, setelah itu posisi udah lama kelamaan pemainnya udah mulai langka. Yang lain sibuk yang akhirnya bingung. Terbatas lah para penontonnya. Ketika terbatas saya berpikir, gimana caranya? Karinding ini terus booming, terus maju dari Sirum Leuweung ini. Dengan keterbatasan para pemain gimana gitu. Namun bisa diterima oleh masyarakat ya. Nah yang akhirnya sama keluarga kita ngobrol, udah kita kolaborasikan gitu. Kolaborasikan bersama musik modern. Ya sampai saat inilah musik modern. Dari gitarnya, organnya sampai kalau dikolaborasikan dengan musik modern oleh masyarakat. Tapi masyarakat pun bukan yang disebut bandnya, tapi karindingnya. Gitu. Mungkin secara singkat seperti itu. Dari perjalanan itu mungkin filosofi dari Sirum Leuweung itu awalnya hiking gitu ya. Hiking gitu kan. Di Leuweung tidak banyak yang tahu lah bahwa di Leuweungnya itu ada juga ya. Ada melestarikan ya, seni musik tradisional. Khususnya karinding ini ya. Tambahan daya tarik apa yang menjadi daya tarik hingga orang bisa hayang bermain bergelut di musik tradisional karinding. Daya tariknya gimana gitu kan. Daya tariknya memiliki daya tarik tersendiri atau gitu. Apa ya daya tariknya? Ya mungkin awal-awal saya belum tahu kita kutip sejarah dulu ya. Sebetulnya
sebetulnya karinding itu kita ulas sedikit ya. Siap. Sebetulnya karinding itu alat musik yang digunakan para karuhun dulu, zaman dulu saur sepuh kapungkur gitu. Zaman dulu itu buat ritual. Oh, buat ritual. Buat ritual untuk pengungsi hama ya kalau tidak salah. Pengusir hama. Pengungsi hama dulu. Dulu mah sempat apa ya Kang Iki? Pakai itu apa daun itu apa? Daun apa itu? Dulu mas daun kawung itu. Iya. Buyut cenah. Dulu mah bilang seperti itu. Belum pakai kayu ya, belum pakai bambu. Dulu mah jadi pengusir hama karena suaranya yang low itu kan, yang low tang. Mengganggu konsentrasi hama tersebut dulu. Masih kepercayaan zaman dulu ya. Kalau untuk zaman dulu emang banyak juga sih dengan cara gitu. Seperti bahkan, itu gitu kan. Bahkan sampai itu digandrungi para pemuda. Iya. Untuk apa? Untuk ritual menggoda wanita lah gitu kan. Itu sebetulnya makanya cara karena apa? Karena pada saat itu mungkin musik karinding digandrungi para pemuda seperti zaman sekarang pemain band lah gitu. Jadi kalau bisa pawainya bisa memainkannya itu bagus, menarik. Jadi lamun baheula mau ku karinding aya nama ku harmonika. Kalau sekarang mah tapi coba sekarang mainkan insya Allah. Iya soalnya jarang gitu kan. Ngegoda cewek di zaman sekarang pakai musik karinding gitu. Coba. Tapi kan sedikit seperti sampai baca ritual. Oh jadi sedikit. Nah makanya kami sama rekan-rekan bukan masih ya. Karena dari 2013 ke sini Kibuyut ya apa itu? Kibuyut apa? Bah Olot itu kalau main karinding katanya ke bahasa Sundanya jangan jangan asal-asalan gitu ya, betul. harus dengan kalau yang percaya ya dengan ritual-ritual yang sangat baik kalau gitu. Mungkin ritual dengan dipadu dengan jiwa juga ya gitu ya, kayak emang gitu kan gitu. Makanya waktu almarhum Abah Otong ya sempat kita main di Girang ya Cibiuk sana sampai sempat kalau main karinding itu kan makanya ada istilah karinding nu ngajak nyaring gitu. Haleang nu ngajak hudang yang akhirnya ngerinding betul. Ini bagi yang percaya itu bagi konon bagi yang percaya itu musik itu ada sedikit aura mistis. Makanya karinding itu bukan gak diminati. Para pemuda itu susah. Iya sih. Susah. Makanya karinding saya lihat. Kenapa karinding digandrungi oleh para sesepuh. Masih para sesepuh. Masih para tokoh-tokoh yang agak-agak tua lah gitu. Iya. Mungkin itu yang susah. Gitu. Kan kalau anak-anak ini mau asal bunyi ya. Itu karinding entek, maaf ya Kang, karinding entek itu sebelum itu kan raja dulu bukan dulu sampai mungkin ada ritual tertentu ritual khusus. Bagi yang percaya itu karena karinding itu ada unsur mistis. Harus salam dulu gitu ya. Harus salam dulu ke leluhur gitu kan. Makanya yang sulit dimasuki oleh kaum zaman sekarang ini yang saya sulit. Iya, sama. Aisyah ukur menabuh mah juga saya yakin lah. Saya sangi semua anak-anak juga insya Allah lah pasti bisa. Nah, untuk selanjutnya apakah si Sirem Leuweung ini karinding Sirem ini sudah memiliki paguyuban atau wadah organisasi lah untuk menampung yang minat belajar gitu. Pengen belajar karinding lah. Iya. Tadi ada abah yang pertanyaan tadi. Lupa, udah dijawab belum? Oh, udah. Udah yang daya tarik. Ya udah. Mungkin ya sedikit menambah. Daya tarik tersebut ya mungkin kami sendiri ya gitu. Saya sendirilah daya tarik sama Kang Rizky. Ya itu tadi ada daya gitu. Karena kami semua
ini kalau memainkan karinding itu ada sedikit pepatah ya. Itu jadi pepatah. Oh, iya. Pepatah juga. Nah itu yang saya suka, yang saya tarik itu. Mereka kan ada sedikit pepatah lah gitu. Bahasa Sundanya itu sedikit mengeling-eling lah gitu apa ya. Panggeing lah gitu. Yang akhirnya ya saya sama anak-anak. Jadi pepeli ini enak lah gitu. Ya, betul. Jadi kalau seandainya kita membawakan, makanya saya sering membawakan lagu itu album-albumnya Kang Deddy Mulyadi, salam Kang Deddy ya. Kang Deddy Mulyadi yang di Purwakarta. Alhamdulillah terima kasih atas izinnya yang dibawakan lagunya. Jadi setiap membawakan lagu itu saya meminta lagu indung ya, lagu indung, lagu semua itu ada sedikit patah gitu. Makanya itu ya daya tariknya gitu. Alhamdulillah lah daya tarik khususnya pribadi saya sendiri. Nggak tahu yang lain, saya sendiri tim semua sudah mulai tertarik dengan hal ada sedikit memberikan pelajaran lah. Ya. Betul. Sebenarnya mau saya karena musik tradisional Sunda dihenteu geda resep. Ya, resep doang nya hiji man kelahiran tanah lahir teh di Sunda. Braku teu apal angklung ancannya itu teu apal kecapi braku. Resep kan cuman dari dia kan wadahna. Iya betul. Saya ge Om hoyong belajar karinding, belajar alat tradisional Sunda. Tradisional Sunda gitu ya. Cuman kan susahnya model susah untuk saya mah susah teh. Aya kan kudu mana ka jauh kan ke Bandung ke mana kan. Kan ari tos tahu kieu mah kan di urang teh aya sok lah urang leuwih kumanya dirempegeun lah. Ya di rempugeun lah gitu kan ibaratkan. Urang saling lah. Saling ya. Urang ngaeukeun ka generasi nu ayeuna tah kita belajar gitu kan, menjadikan dari si Om juga udah memberikan edukasi juga gitu kan tentang karinding ini. Terus apa yang tadi bertanya? Yang tadi udah memiliki wadah mungkin buat yang minat ingin belajar belajar karinding ya. Gimana Kang Eki? Untuk wadah sih belum peak ya, belum punya rencana sih mau kalau rumah dibangun ya tadinya gitu udah ngadongeng Om atuh meni pisan sekretariat kalau bahasa itunya atuh meni urang teh ngarieu di mana makanya anak-anak itu anak-anak kalau belajar itu susah kalau di rumah gitu. Kalau susah kan kalau ada di tempat khusus mah ya kayak dulu di Panajib itu khusus enak gitu kan. Aduh. Tapi untuk sementara masih belum kantor belum udah atau padepokannya belum ada. Namun anak-anak insya Allah ada lah berapa orang bahkan satu grupnya adalah ya gitu. Cuman belum terlalu menjiwai lah gitu, masih ada lah cuman masih belum insya Allah rencana kalau seandainya Allah memberikan rezeki kita bikin lebih gitu untuk sebuah dikatakan padepokan atau wadah untuk anak supaya anak itu ada tersalurkan dengan hal itu. Ada kecintaan juga ya buat mencintai musik tradisional juga. Karena anak-anak itu melihat background dulu kan gitu. Wah sih kayak tempat buat nongkrong ada latar belakang. Kasih ngerti kan. Ujung-ujungnya mabang. Yang akhirnya bukan belajar. Nah gitu. Malah main game. Bahaya berakain nama. Asli. Udah banyak mungkin di paguyuban Sileum ini. Wah kalau banyak disebut banyak mah nggak terlalu banyak ya kan, nggak terlalu banyak, cuman adalah beberapa ya, belum terlalu banyak. Ya mudah-mudahan kedepannya banyak gitu ya. Insya Allah. Semakin cinta ke musik tradisional ini khususnya karinding gitu ya. Gitu. Soalnya kan kita lihat zaman sekarang jarang gitu ya, anak muda gitu yang main musik tradisional gitu ya. Apalagi ini kan karinding ibaratkan harus menjiwai juga gitu kan. Betul. Untuk selanjutnya kan belum banyak yang tahu nih tentang musik karinding ini khususnya di paguyuban Sileum Leuweung. Ini cara mempromosikannya gimana biar semua publik pada tahu gitu.
Itu teh apa ya? Susah gampang gitu. Iya sih. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi, nggak tahu Kang Iki ya, menurut Kang Rizky nih. Kalau menurut saya sih untuk mempromosikan lebih condong ke bikin kegiatan aja. Kegiatan aja ya. Bikin kegiatan. Makanya dulu, kenapa dulu band banyak yang minat di rental. Iya, betul, studio betul, banyak rental. betul. Karena ada menyalurkan. Iya. Ada festival, ada parade. Iya. Panitia khususnya Kabupaten Garut, yang umumnya pada Jawa Barat lah, Bandung banyak yang ini Garut aja lah. Ada festival parade misalkan. Dulu mah kan waktu zaman kita mah di Bandung band-bandan teh. Iya, banyak event di ya. Bandung. Wah. Latihan teh pasti unggal poek lah gitu. Karena posisinya ada wadah untuk menyalurkan. Betul. Nah, otomatis lama-kelamaan menjiwai alat tersebut karena ada penyalurnya. Betul. Nah ini menurut saya pribadi gitu kan, menurut saya pribadi, tolonglah misalkan lah rekan-rekan yang di sana, yang di mana, yang terkait lah, yang terkait orang-orang yang mungkin mencintai kesenian juga ya, budaya, tolonglah bikin event-event yang sangat itu. Nah di sana bisa saja diambil satu segmen seminar lah. Seminar ya. Kita mengetahui ini karining ini apa. Ya, seperti workshop gitu ya. Betul, kita ambil karena auden banyak di sana. Beri kesempatan auden di sana ketika menonton hiburan, menonton hiburan, satu pendidikan untuk mengetahui. Iya, betul sekali. Otomatis ini karena kan hiburan betul. Banyak. Yang awalnya tidak tahu jadi tahu gitu kan. Ujang tuh cenah kita barulan urang gitu kan. Mah atuh cenah teu bisa tingali cenah tuh itu geuningan kieu. Yang akhirnya ada sedikit kepenasaran apa sih. Betul. Nanti si panitia misalkan pingin selanjutnya hubungi saya, bisa saja kan gitu. Kalau enggak bikin seperti pameran lagi gitu ya. Bisa saja. Kesenian ya campur lah musik-musik tradisional gitu kan. Dipamerin alat-alatnya seperti apa gitu kan. Ini hampir berapa persen yang belum tahu? Banyak ya? Hampir banyak sih menurut saya sih. Kalau masih naon eta teh. Iya. Saya juga tahu-tahu tuh dilihat di media aja sih. Kalau live-nya sih belum pernah lihat gitu. Cuma di YouTube gitu. Kadang-kadang ini teh apa sih kan gitu. Kebanyakan gitu ya. Kalau misalkan ini belum penasaran gitu. Padahal musik ini sebelum Kecapi itu ya. Sebelum Kecapi ada di kita itu sebelum Karinding dulu ya. Sekitar 500 tahun ke belakang 6 abad ya gitu. Sebelum Kecapi itu sebetulnya mah ada itu teh. Berarti lebih kolotan lebih kolotan eta lah gitu. Mungkin awal makanya dikatakan musik buhun. Karuhun. Jadi susah lah dari beberapa tahun ke belakang sampai saat ini untuk membangkitkan zaman ayeuna gitu. Betul sih gitu. Betul. Saking lamanya ini teh apa sih kan gitu. Ini teh apa kan gitu. Yang akhirnya ya seperti itulah mungkin. Tahu itu mana cara buat nate aya hawi khusus itu atau bambu khusus? Bambu khusus. Nah ini Kang Rizky gimana Kang Rizky? Cara pembuatannya mungkin di pemirsa di rumah bisa kita tahu kan. Aduh jian. Awur potokan tadi. Bisa gitu kan. Cara pembuatan itu bisa pembuatannya ya bambu khusus. Ada yang nanyain gitu, Mbak. Buat cara pembuatannya itu pakai awi gombong. Awi. Kalau bambu yang lain kan nggak bisa gitu. Bisa juga bisa. Awi hidung. Bambu hitam. Tapi suara mah tetap gitu. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan. Beda-beda. Iya. Awi gombong. Tuh, jadi pemirsa bisa rek nyoba tutorial lah. Tutorial. Tadi kasih tahu lah gitu ya. Susah. Iya. Soalnya lihat ininya permukaannya tipis gitu ya.
rentan patah. Iya. Patah. Gitu. Tapi ini seperti elastis ya kalau dipegang kayak gini Iya. gitu kan. Jadi cara pembuatan teh dari hayang bagus mah awi gomong. Tapi kudu di poe lah atau kumaha? Dijemur atau gimana? Iya harus dijemur. Dijemur dulu ya Dijemur biar dulu. kering. Kalau misalkan basah gimana? Masa nggak bisa. Nggak bisa. Rusak. Susah ya. Susah bikin ininya. Ngeraut nanya. Jarumnya bikin. Jadi Iya. kalau nyari bambunya harus yang kering. Harus yang kering. Oh iya. Jarum. Iya. Yang susah. Ini fungsinya Suara. mengatur suara. Oh. Suaranya ya. Coba yang di ngadengikeun ah. Coba bagaimana? Coba. Cara memainkannya gitu kan. Pengen tahu pemirsa di rumah. Si ditiup. Jir, kenanya. Aslina. Jadi karena ceritanya ini iuhnya. kalau ibaratkan ini mah musik refleksi ya, relaksasi. Iya. 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 Ya kalau misalkan ada gitu pasti bawaannya Mantap, merinding gitu mantap. mantap. Ini banyak bawa alat musik. Ini apa aja, perkenalkan dulu alat musiknya apa aja nih. Ini celempung, alat musik Sunda. Celempung. Celempung renteng. Celempung renteng. Coba boleh dimainkan. Oh. Perlihatkan dulu. Celempung renteng. Ini bunyinya seperti apa ini? Coba ada ritme pakai kunci enggak atau gimana? Kalau di gitar mah kan ada chordnya gitu. Oh ini mainkan ini mungkin ya. Rendah. Tempo. Sambil iya. Mantap nih kolaborasi. Ini mungkin musik kali ini pasangannya ini mungkin ya. Sama satu lagi itu di belakang apa ini namanya? Gong tiup. Panjang. Gak ada. Oh, bolong semua. Ini cara main ngatur nafas gitu ya. Ngatur nafas. Ini kayak song ya. Kalau ditiup coba tiup aja. Jangan tiup biasa. Tiup biasa kan enggak. Itu kan kayak gitu. Kayak gitu kan. Ini yang harus sering sulit dipakai ini karena ini untuk buat pembukaan. Misalkan kalau mau pembukaan contoh misalkan gini. Raden Gatotkaca merak ngiping sesodiran dina kentingan macan-macanan. Just tong. Jadi kadang-kadang kalau tidak ini dikawitan misalkan. Kacau. Ini yang susah. Aduh karena napas yang cara peniupan ini
Beda gitu. Jadi yang mau main kerana itu susah-susah hese. Ini Kang Riji, alhamdulillah Kang Riji, Kang Adul ini segala bisa lah ya. Wah, mantap. Jadi jadi motivasi ke barudak khususnya di orangnya barudak. Ya. Makanya saya ngambil Kang Iki, Kang Rizky, Kang Adul, Kang Aris, anak-anak muda yang di bawah umur yang menyenang musik ini akan menjadi potensi anak-anak muda gitu kan. Mantap. Kalau contohnya saya itu sekolah eta mah sekolah mah Tah barudak. Ayo orang ngamumule seni Sunda tradisional Sunda bebarengan khususnya di Baheul Goong bisa langsung ke Sireum Leuweung. Terima kasih. Gong tiup. Nah ini ada sedikit auranya yang mantap, gitu kan. anjir breeding euy. Ya sedikit. Kalau pakai sound yang ini Yang iya. Itu yang menjadi itu. Pengen sekali lagi biar Coba. agak gitu. Jadi suasananya udah makin ini ya. Kumakang eta napasna. Amun kurang ngomali lah. Mungkin enggak ngerokok mungkin ya. Saya mah niup hau ge pareum wae. Lain hulu. Napasnya kuatan. Kang Aris, Kang Adul, saya semua tidak merokok. Mantap. Aslinya semua. Ini soalnya kan butuh teknik tinggi gitu kan mainkan seperti ini. Ya sebelum lanjut kita minum gitu kan tadi ngobrol terus. Ini kita ada apa namanya support mungkin ya, memberikan supportnya dengan produk minumnya. Iya. Minumnya silahkan Om. Ada 4 varian. Ada 4 varian ya. Orange milk. Ini orange milk Pak ya. Orange milk. Iya mah naon ya. Terus kopi susu. Terus Thai tea ori. Thai tea original. Terus Cokomin. Sok Om. Mangga. Mau yang mana? Ayo, bisa bebas dipilih lah. Nah, minum dulu. Kopi ini lebih terhilap kopi. pernah tiap hari teh aya promo itu tinggi minumnya teh. Promo tiap hari tiap pembelian 40.000 dapat gratis 1 Cokomin boba aren. Setiap hari promo. Setiap pembelian 40.000 alamat nate di Awat pas itu pertigaan yang mau belok ke Rumah Jingga. Bukan sebelumnya. Kafe pas agak turun gitu jalannya. pinggir material. Pas jalan belokan. Iya, pesantren lebih. Ini rasa mantap kayaknya kopinya nih. Jadi saya dicoba dulu. Tetap semangatnya meski cicilanmu banyak dan hatimu gelisah. Aduh, ini mantap. Kuatnya bagus, kuatnya. Nah, semangatnya meski cicilanmu banyak dan hatimu gelisah. Aduh, mantap. Saya mah satu tega. Terima kasih, enak sekali. Hari Didi ngadarinum, hari itu kameramen jeung soundman maroho gitu. Allah mah dibikeun lah kameramen. Dibikeun lah kameramen. Nuhun lah. Pengen nyobain. Alhamdulillah enak, mantap. Asli. Enak mantapnya Omnya. Mantap. Om itu mah saya susah. Nyantai dulu, minum dulu sebelum lanjut ke pembahasan yang lain. Nah, ini Om, di sisi lain kan musik tradisional belum banyak terpublikasi nih di kalangan anak muda dibandingkan dengan musik modern gitu kan. Ini tanggapan Om sendiri sama Akang seperti gimana gitu? Tanggapannya. Coba ulangi. Untuk di apa namanya? Di sisi lain musik tradisional gitu kan sekarang kan jarang lah, betul. jarang didengar gitu kan ya.
Sedangkan sekarang musik modern lebih mendominasi lah ibaratkan gitu. Tanggapan Om seperti apa? Khususnya di daerah Legoong lah. Jangan ke yang luar dulu. Kita akan ngebahas di lingkungan kita. Itu yang saya tadi bilang. Saking saking terlalu lamanya, bukan lamanya. Ini kan musik apa? Musik jadul lah gitu ya, zaman dulu yang bukan bermadhab ya. Ada sedikit gaya religi, ada sedikit gaya ritual, ada sedikit gaya yang harus mengedukasi. Gitu, harus ada sedikit aura menjiwai. Mungkin bukan tidak suka, kayaknya suka. Yang akhirnya anak-anak muda khususnya bukan mengurangi ya. Dia bilang susah gitu Susah ya. Dengan kata susah aja gitu. Udah nggak mau belajar lagi. Susah. Mending kena main gitar. Iya.